sepanjang minggu ini saudara. Yang di belakang tangannya boleh dilambaikan, puji nama Tuhan. Mari kasih tahu kiri dan kananmu, Tuhan Yesus sayang banget sama kamu pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita mau berdoa sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Bukan karena kuat dan gagah kami. Oleh sebab itu kami datang dengan ucapan syukur, kami bawa hati kami. Kami bawa korban syukur kami. Nyanyian kami, pujian penyembahan kami. Hanya kepada Engkau Raja di atas segala raja. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan dan jadilah kehendak-Mu. Sepanjang ibadah di siang hari ini. Lawat setiap kami, sebab kami rindukan Engkau. Kami haus dan lapar akan Engkau, akan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi, come on. Bersuka di hadiratnya, haleluya. Cita surga, itulah
tangan sama-sama, yuk mari belajar pujian ini. Praise God. Come on, sing us. There's a light that shines with hope and grace, fill the sky with your mercy each day. We're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice, rejoice and be glad in it. We rejoice, rejoice and be glad in it. Hey! There's a joy that overwhelms our souls, 'cause you know our God is in control. Overflow, let your favor pour, Jesus, Jesus. Come on. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice, rejoice and be glad in it. Say, this is the day. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice, rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's a light that shines with hope and praise, fill the sky with your mercy each day. We're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Everybody singing Jesus. Woo! This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Say, this is the day that the Lord has made. And be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Haleluya. Berapa banyak yang bersyukur hari ini? Lambaikan tanganmu. Amin. Lupakan apa yang telah di belakangku, sebab Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru hari ini. Amin. Come on. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing. Say, leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind, 'cause today there's a new thing happening. This is the day that the Lord has made. Say, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice, we rejoice and be glad in it. Let's celebrate the name of Jesus. Sorakan, wuh. Dia Tuhan pembelaku, amin. Dia Raja pembelaku. Yang percaya katakan yes. Come on. Semuanya tepuk tangan di atas kepala semua.
saudara dan saya, amin. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakanmu, ku mau bersorak bagimu, ku mau tinggikan namamu. Kau berjalan di depanku, kau yang berperang gantiku, kau nyatakan mujizatmu, Tuhanlah kemenanganku. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakanmu, ku mau bersorak bagimu. Kau berjalan di depanku, kau yang berperang gantiku, kau nyatakan mujizatmu, Tuhanlah kemenanganku. Haleluya, kau pembelaku. Here we go. Bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Mari katakan, Tuhanlah pembelaku. Amin. Takkan gentar imanku, imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja, Tuhanlah pembelaku. Tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja, hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakanmu, kau mau bersorak bagimu, ku mau tinggikan namamu. Jalan di depanku, kau yang berperang gantiku, kau nyatakan mujizatmu, Tuhanlah kemenanganku. Haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi untuk Tuhan Yesus, amin. Saudara percaya waktu setiap nyanyian, perkataan bukan sekedar lirik saudara, amin. Lagu yang kita nyanyikan barusan bukan sekedar kata-kata bias, tapi itu adalah perkataan firman yang hidup, amin. Kau berjalan di depanku, kau yang berperang gantiku, kau nyatakan mujizatmu, Tuhanlah kemenanganku. Amin, amin. Saudara angkat tangan sekali lagi. Sama-sama katakan. Kau yang berperang gantiku, kau yang berperang gantiku, kau nyatakan mujizatmu, Tuhanlah kemenanganku. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakanmu, ku mau bersorak bagimu, ku mau tinggikan namamu. Kau berjalan di depanku, kau yang berperang gantiku, kau nyatakan mujizatmu, Tuhanlah kemenanganku. Kami imani dan kami terima dengan ucapan syukur. Kami terima kemenangan daripada-Mu Tuhan untuk setiap badai kehidupan kami. Sebab Engkau Allah yang berjanji ya dan amin. Yang bersyukur katakan amin. Sorakan wuh, sorakan haleluya. There is no one other name like you Jesus. Yang bersyukur sama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Betapa kami bersyukur dan kami bangga. Kami menyembah Tuhan kami yang hidup, yang tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kami. Thank you Jesus.
terjadi dalam hidupku. Terkadang tak sesuai rencanamu. Masalah, tantangan hidup silih berganti. Ku dikuasai ketakutan. Mari sama-sama katakan. Ketika lidah tak mampu bicara, air mata pun jadi bahasa surga. Ku tersungkur bersujud berseru kepadamu, Tuhan jadi andalanku. Berseru pada Yesus, ku berseru kepadanya, air mataku dibuatnya jadi kemenangan. Hidupku limpah dengan berkah, hidupku limpah dengan berkah.
tidak ada satupun doamu tidak pernah dijawab Tuhan. Setiap air matamu yang kau keluarkan, dia tampung di kirbatnya yang kudus. Berkat, sekali lagi katakan, berseru pada Yesus, ku berseru kepadanya, air mataku dibuatnya jadi kemenangan, hidupku limpah. Mari yang diberkati Tuhan, bangkit berdiri bersama-sama, kasih tepuk tangan yang terbaik. Berseru pada Yesus, ku berseru kepadanya, air mataku dibuatnya hidupku limpah dengan berseru pada
Pejamkan mata saudara. Pejamkan mata saudara siang hari ini. Katakan Waymaker, Waymaker. Jalan terbuka untuk setiap doa-doamu. Janji Tuhan digenapi untuk setiap perkataan yang dia pernah ucapkan atas hidup. Yang manusia bilang tidak bisa, yang manusia bilang tertutup, hari ini terbuka dalam nama Yesus. My God, my God. Let's sing it one more time. Waymaker, Waymaker, promise keeper. My God, your God, our God. Sing a waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Nama yang hebat itu, nama Yesus ada di tempat ini. Dan nama itulah yang kami hidupi dalam hidup kami. Yang akan terus memberikan kami mujizat, membuka jalan bagi kami, memberikan terang dalam setiap kegelapan yang kami alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk Engkau tabur dengan firman-Mu, membuat kami mengerti kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Shalom. Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu. Saya Pendeta Roy Effendi Butar-Butar. Berterima kasih untuk kesempatan menikmati hadirat Tuhan bersama Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Terima kasih Pastor Jenny untuk kesempatan yang diberikan bagi saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri judul Extraordinary Becomes Ordinary. Agak kebalik ya saudara-saudara ya. Biasanya ordinary dulu baru becomes extraordinary. Tapi hari ini enggak saudara-saudara. Karena konsep ini betul-betul alkitabiah. Bagi kita anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang extraordinary becomes ordinary. Yang luar biasa jadi biasa. Nah kita akan mengerti hal ini saudara-saudara. Next. Bapak Ibu Saudara, kita mengerti bahwa dalam kejatuhan maka manusia itu selalu berusaha untuk menjadi luar biasa. Dalam kejatuhannya di dalam dosa, manusia itu berusaha untuk mengalami pencapaian yang tinggi dalam hidupnya. Sesuatu yang baik. Oleh karena itu di dalam Alkitab kita melihat seperti dalam Matius 5 ayat 20 kita membaca bahwa Yesus bilang, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat, maka kamu tidak dapat masuk kerajaan sorga. Saudara-saudara, rasanya berat sekali kalau hidup keagamaan kita harus lebih tinggi dari ahli Taurat. Waduh, ya luar biasa. Manusia ingin mencapai pencapaian yang tinggi. Kemudian dalam Matius 5 ayat 48 Yesus juga berkata, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Kita dituntut untuk sempurna. Sehingga kita bertanya sampai kapan, sampai titik mana, mungkinkah? Tetapi itu menjadi acuan bagi setiap kita untuk kemudian ada yang mengalami satu kondisi yang stres secara rohani karena kita merasa dituntut untuk menjadi sempurna, baik sebagai istri, baik sebagai suami, baik sebagai anak, baik sebagai hamba Tuhan. Lalu kemudian ada satu teks Alkitab yang seringkali diangkat menjadi dasar teologi tentang pengangkatan, yaitu dalam perumpamaan 10 anak darah. Bapak Ibu masih ingat ya? Itu dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Dan ayat ini menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa sebagian nanti gereja akan tertinggal, sebagian lagi akan terangkat.
Nah saudara-saudara, saya waktu masih SMA di Medan, saya merasa saya menjadi anak muda yang sangat baik sekali, saudara-saudara. Mengapa? Karena saya seperti Daud selalu ada di rumah Tuhan. Dari Senin sampai Senin saya ke gereja. Jadi kalau hari Senin nggak ada kegiatan gereja karena gereja biasa libur, pendeta libur hari Senin. Tapi saya datang ke gereja sekedar untuk main pingpong di gereja. Hari Selasa ada doa malam, saya datang. Hari Rabu ada training pelayanan Injil. Saya masih SMA, saya ikut training pelayanan Injil. Hari Kamis kita komsel. Saya ikut komsel, saya wakil pemimpin komsel. Hari Jumat kita doa puasa. Lalu kemudian latihan musik malamnya. Malamnya lagi doa semalam, suntuk lagi sampai jam 3. Sampai suntuk saya saudara-saudara. Suntuk betul. Lalu hari Sabtu kaum muda. Hari Minggu pagi saya ngajar sekolah minggu. Jam 10 saya ibadah, saya main musik. Lalu jam 2 saya ngajar remaja. Jam 5 ibadah sore saya pelayanan lagi. Bayangin saudara, kurang apa coba? Ya, kurang apa? Tetapi waktu itu datang, saya lupa ya namanya ya, seminar di Medan, seminar akhir zaman. Singkat kata, dalam seminar itu dikatakan bahwa yang akan terangkat itu hanya sedikit sekali orang. Hanya sedikit sekali dengan kualifikasi yang sangat super ketat, super kudus. Waduh, saya merasa nggak mungkin terangkat saudara-saudara. Padahal kategori saya sudah dari hari Minggu ke hari Minggu saya di gereja. Tapi saya pun merasa kayaknya saya nggak bakal terangkat deh kalau dengan hal yang seperti itu saudara-saudara. Ya, dengan itu orang berlomba-lomba bagaimana supaya menjadi sempurna, bagaimana supaya diangkat. Padahal kalau saya melihat teks ini saudara-saudara, Matius 25 ayat 1 sampai 13 tentang perumpamaan 10 anak darah itu. Sebetulnya gambaran yang jelas dipakai oleh Yesus biasa. Ini cerita bagaimana seorang anak laki-laki yang sudah akil balik, yang siap mencari jodoh, itu biasanya pamit kepada papanya. Dia mau cari jodoh, papanya doain. Lalu kemudian dalam perantauannya dia ketemu dengan gadis pujaan hatinya. Waktu ketemu mereka sepakat menjalin cinta, lalu kemudian sepakat untuk menikah. Dan sang laki-laki ini akan pamit kepada keluarga perempuan, dia mau pulang dulu ke rumah bapaknya. Nanti dia akan kembali lagi, tentu dengan kesepakatan tanggal yang sudah disepakati. Nah waktu dia datang saudara-saudara, belum sampai rumah perempuan, maka orang akan mulai menyambut. Mempelai wanita dengan iring-iringannya itu akan menyambut iring-iringan mempelai pria itu di tengah jalan, nggak sampai rumah. Makanya ada cerita mempelai datang, song-songlah dia. Mereka datang menyambut ke tengah jalan. Itu ceritanya saudara-saudara. Dan itu dipakai oleh Yesus untuk menceritakan perumpamaan tentang akhir zaman. Bahwa memang sebagaimana kita sudah dipertunangkan, maka satu kali kelak Yesus yang telah menjadi tunangan mempelai wanita ini, dia pulang ke rumah bapaknya dan dia akan datang kembali. Hanya bedanya waktunya tidak ditentukan. Tapi dia akan datang tidak sampai bumi, dia sampai di tengah jalan di awan-awan. Kemudian gerejanya akan menyambut mempelai datang, song-songlah dia. Nanti kedatangan kedua kali Epipane, karena kedatangan Kristus dibagi dua. Parousia itu kedatangannya di awan-awan permai, menjemput kita dalam pengangkatan. Lalu kemudian terjadi perkawinan anak domba. Lalu setelah itu kita akan turun bersama dengan Kristus. Disitulah terjadi Epipane. Kedatangannya yang kedua kali menginjakkan kaki di bumi. Nah saudara-saudara, kebenarannya adalah begini. 10 anak darah itu adalah pengiring pengantin. Dia pengiring pengantin. Nah bagi para pengiring dalam cerita itu, memang sebagian ada yang terangkat karena pelitanya tetap punya minyak. Tetapi ada sebagian yang tertinggal. Tetapi sang mempelai wanitanya pasti kawin gak Bapak Ibu? Pasti kawin. Siapa mempelai wanita itu? Gereja Bapak Ibu, amin. Mempelai wanita itu gereja, dia pasti kawin. Dia pasti akan terangkat. Dan kita adalah mempelai wanita itu. Amin. Dalam anugerah Tuhan kita mempelai wanita.
Tetapi jangan bilang, oh kalau begitu, kalau memang kita pasti terangkat, berbuat dosa aja terus. So kita mempelai. Wah ini salah kaprah saudara-saudara. Coba bayangkan ada seorang wanita, mempelai wanita sudah siap dengan pakaian mempelainya. Sedang menunggu mempelai laki-laki. Tapi tiba-tiba dia duduk sembarangan. Sudah pakai baju putih, baju pengantin, dia duduk sembarangan. Ada kursi terbalut dengan kotor, lumpur, oli, dia main duduk aja. Lalu dia main becek-becekan. Ada mempelai begitu saudara-saudara? Nggak ada. Kalau ada mempelai yang begitu itu kurang 1 on saudara-saudara. Kalau dia betul mempelai, dia akan jaga pakaiannya. Dan kitab Petrus berkata pakaian itu bicara soal perbuatan kita. Kalau kita sadar bahwa kita adalah mempelai yang sudah dipertunangkan dengan Kristus, tentu kita jaga dong. Kita punya semangat untuk menjaga pakaian kita. Betul Bapak Ibu? Ada 2 kemungkinan kalau dia melakukan hal-hal tadi. Yang pertama, dia itu sepertinya sedang halusinasi menjadi seorang mempelai. Nah kan banyak begitu ya, ditinggal sama pacarnya, lalu kemudian dia stres, lalu halusinasi jadi pengantin. Kita enggak, kita betul-betul mempelai, dan karena kita mempelai kita tahu menjaga pakaian kita. Karena saatnya dia datang mempelai pria, kita pasti diangkat. Amin. Kita enggak diliputi ketakutan. Tapi itulah yang dialami manusia. Dalam kejatuhannya manusia berusaha untuk mencapai pencapaian yang tinggi. Bagaimana menjadi lebih saleh, bagaimana menjadi lebih kudus, lebih baik. Dan selalu seperti itu. Dan itu yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, saudara-saudara. Tetapi pertanyaannya, betulkah kita bisa sempurna selama kita ada di bumi ini? Bangun pagi aja kita udah marah-marah saudara-saudara. Jadi sempurna seperti apa sebetulnya yang dimaksudkan oleh Kristus dalam ayat itu? Sebetulnya ayat itu ingin mengatakan bahwa kesempurnaan manusia itu ada di dalam aku. Sehingga setiap manusia siapapun dia yang lahir dari Adam dan Hawa, dia harus ada di dalam Kristus. Dan Bapa akan melihat dia sempurna saudara-saudara. Nah, karena itu next, pencapaian tertinggi atau apa yang disebut dengan extraordinary seorang manusia itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena Tuhan tahu tidak satupun dari manusia itu mampu untuk menjadi benar di hadapan Tuhan, menjadi extraordinary, maka Tuhan sendirilah yang menggantikan manusia untuk mengalami pencapaian yang tinggi di atas kayu salib. Ayat itu berkata jika anak manusia ditinggikan, ia akan menarik banyak orang kepadanya. Dan itu dikatakan Yesus bagaimana dia telah mengalami pencapaian tertinggi untuk menggantikan kita. Next, karena itu saudara-saudara, kita mendapatkan anugerah untuk menjadi orang-orang yang extraordinary di dalam penebusan Kristus. Jadi extraordinary bagi kita itu bukanlah sebuah pencapaian. Tidak ada yang bisa mencapai itu saudara-saudara. Tetapi itu adalah sebuah keadaan baru yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Kita menerima dalam anugerahnya. Dan itu tertulis dalam konsep new creature. Yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa dia? Siapa yang ada di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru itu adalah extraordinary, keadaan baru. Lalu dalam 1 Yohanes 5 ayat 18, siapa yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Setiap kita telah dilahirkan kembali bukan dengan benih yang fana, tetapi dari benih ilahi. Kita adalah orang-orang yang dilahirkan kembali. Amin. Status kita anak Tuhan. Saudara-saudara, status ini sebetulnya luar biasa. Tapi bagi orang Kristen ini sudah menjadi klise. Orang Kristen sudah tidak terlalu heboh lagi dengan statusnya anak Tuhan. Menjadi biasa misalnya ada satu siswa baru masuk ke dalam satu sekolah.
Ibu-ibunya tanya, siapa tuh? Anak Tuhan, anak Tuhan. Anak Tuhan juga kok katanya. Saudara-saudara, padahal di agama tetangga kita, kalau mereka tahu ini anak dewa, itu dibayangkannya sudah hebat saudara-saudara. Betul ya? Lagu Iwan Fals aja setengah dewa aja hebat saudara-saudara ya. Apalagi kalau anak dewa. Saudara tahukah bahwa istilah Elohim dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan tepatnya dalam bahasa Indonesia itu ilah atau dewa. Jadi kalau kita adalah anak Allah itu similar dengan anak dewa dalam konsep mereka. Kenapa kita nggak bangga saudara-saudara? Itu status yang luar biasa, anak Tuhan. Dan itu semua adalah sebuah keadaan baru yang membuktikan kita ini produk extraordinary. Kita orang-orang yang luar biasa dalam anugerah Tuhan saudara-saudara. Next, karena itu di dalam Kristus setiap kita adalah produk extraordinary. Selanjutnya apa peran kita setelah kita tahu kita ini adalah extraordinary? Ya jelas, sederhana saja. Peran kita adalah menjadi ordinary di tengah dunia. Kita sudah luar biasa, ngapain lagi berusaha jadi luar biasa? Kita udah luar biasa dalam status kita. Karena itu Tuhan mau kita jadi biasa. Nah, dengan seperti apa saudara-saudara? Kalau kita lihat dalam Alkitab, konsep extraordinary becomes ordinary, yang luar biasa menjadi biasa, itu alkitabiah saudara-saudara. Contohnya Tuhan jadi manusia, itu kan bagaimana yang luar biasa jadi biasa, betul? Tuhan jadi manusia. Lalu waktu dia jadi manusia sebagai guru agung, imam kudus, siapa sahabatnya? Sahabatnya orang berdosa, pemungut cukai dan pelacur. Itu kan juga menunjukkan yang extraordinary menjadi ordinary. Lalu kemudian saudara-saudara, Yesus berkata dalam pengajarannya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagaimana yang surgawi itu membumi dalam hidup kita. Pendiri gereja Bethel Tabernakel, Pendeta Gersom Sutopo, itu pernah memberi pesan kepada anak-anaknya dan kepada murid-muridnya. Kalau kamu ngasih makan domba, ojo duwur-duwur. Ngasih makan domba, rumputnya jangan ditaruh tinggi-tinggi. Domba enggak bisa makan. Taruh rumputnya rendah, biar dia bisa makan. Saudara-saudara, itu membuktikan bahwa menjadi rendah. Lalu dalam pengajaran Yesus, dia berbicara hal kerajaan surga. Ada banyak. Lalu satu kali ketika Yesus sudah bangkit saudara-saudara. Kemudian Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Lalu Petrus mengerti itu. Lalu mereka makan ikan bakar. Dan selanjutnya Yesus bertanya kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, ya Guru, aku mengasihi engkau. Gembalakan domba-dombaku. Kedua kali Yesus tanya pertanyaan yang serupa, Petrus jawab juga. Ketiga kali Yesus tanya lagi, lalu kemudian Petrus menangis. Saudara-saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia kita tidak menemukan 3 pertanyaan Yesus itu. Tetapi dalam bahasa Inggris dan dalam terjemahan bahasa asli, dalam bahasa aslinya kita menemukan ada pertanyaan yang berbeda pada pertanyaan ketiga. Karena pertanyaan yang pertama dan kedua, Yesus tanya Petrus, Petrus, apakah engkau agapao kepadaku? Apakah engkau agape kepadaku? Karena kita tahu ada 4 jenis kasih dalam bahasa Yunani. Ada agape, lalu kemudian ada philia, ada storge, dan ada eros. Yesus tanya kasih yang tertinggi kepada Petrus. Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Apakah engkau siap mati buat aku, kata Yesus. Petrus jawabnya apa? Guru, ya aku philia kepadamu. Petrus gak sanggup untuk merespon dengan agape juga.
2 kali pertanyaan kedua Yesus tanya lagi, Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Ya guru, aku Filia. Tapi yang ketiga kalinya yang membuat Petrus menangis, Yesus menurunkan standarnya dengan bertanya, oke Petrus, apakah engkau Filia kepadaku? Dan Petrus menangis. Kenapa? Karena Yesus tidak memaksakan kehendaknya kepada Petrus yang tidak mampu. Yesus menurunkan standarnya sesuai dengan kemampuan Petrus. Ya Petrus, apakah kau Filia? Saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang mengerti kita. Amin. Dia Tuhan yang mengasihi kita dengan apa adanya kita. Tapi lihat, setelah Petrus merespon hal itu dalam pelayanannya, Petrus rela mati buat Yesus. Bahkan waktu dia mau disalib, dia bilang, aku gak layak disalib seperti guruku. Salibkan aku terbalik. Petrus disalib terbalik. Dia agape kepada Tuannya, saudara-saudara. Itu konsep extraordinary becomes ordinary. Bagaimana yang luar biasa itu menjadi rendah. Lalu konsep Yerusalem baru dalam Wahyu 21 ayat 10. Bahwa pada akhirnya langit baru, bumi baru. Maka Yerusalem baru akan turun dari langit, dari surga ke bumi baru itu, saudara-saudara. Nah sekarang saudara-saudara kita melihat ketika kita ngerti konsep ini. Dulu ada seorang Karl Marx, seorang sosialis. Dia berkata, religion is the product of social alienation. Bahwa agama itu adalah produk keterasingan sosial. Itu kata Karl Marx. Kenapa? Karena waktu itu terjadi revolusi industri pertama. Tenaga manusia tergantikan dengan mesin. Mesin pemintal benang, akhirnya pekerja-pekerja pabrik tenun gak ada lagi, saudara-saudara. Orang-orang kemudian menjadi miskin. Dan waktu orang-orang miskin, para pendeta, tokoh agama itu datang dengan memberikan penghiburan. Oh tidak apa-apa, Tuhan nanti memberkati. Tidak apa-apa, nanti ada upah di sorga. Sehingga mereka akhirnya banyak yang ke gereja. Mereka akhirnya mencari Tuhan. Mereka bergereja baik pada awalnya. Tetapi kemudian lama-lama mereka menjadi satu komunitas yang memberikan batas kepada orang-orang lain untuk bergabung dengan mereka. Ada batas suci, saudara-saudara. Sehingga Karl Marx berkata berikutnya, ternyata religion becomes a source of alienation. Agama itu pada akhirnya menjadi sumber keterasingan manusia. Karena manusia telah membuat batasan-batasan untuk orang ikut Tuhan. Saudara-saudara, coba satu kali datang orang anak pang di gereja kita ini. Tahu anak pang ya saudara-saudara? Anak pang yang bajunya lalu dandanannya. Kemudian datang duduk di sebelah kita. Bagaimana respon kita? Kita angkat tangan, haleluya. Tas gue masih ada gak ya? Haleluya. Saudara-saudara, agama menjadi sumber keterasingan sosial pada saat itu. Keterasingan secara personal, secara sosial, secara spiritual. Dan ini digambarkan dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14, saudara-saudara. Saya tampilkan di depan, bisa dibaca sama-sama. Ya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, dalam cerita ini Yesus mengatakan bahwa ternyata
Orang yang merasa bahwa dia benar, ternyata tidak dibenarkan oleh Tuhan. Dalam kisah ini kita lihat bagaimana orang Farisi itu dia masuk ke dalam bait suci, dia berdoa dengan mengungkapkan prestasi rohaninya. Dia bilang apa? Aku bersyukur kepadamu. Dia bilang bahwa dia itu tidak seperti orang lain, dia bukan perampok, dia bukan orang lalim, dia bukan orang yang berzina, dia tidak seperti pemungut cukai itu. Aku puasa 2 kali seminggu, aku kasih persepuluhan dari segala penghasilanku. Saudara tahu kalau orang Yahudi ngasih perpuluhan itu 3 kali, saudara-saudara, 3 kali. Yang pertama ya perpuluhan betul, ya kalau 1.100.000 dia langsung pisahkan. Yang kedua itu perpuluhan untuk apa? Untuk orang miskin. Yang ketiga perpuluhan untuk ziarah. Untuk mereka melakukan kegiatan rohani. Jadi 3 kali mereka hanya hidup dengan 70%. Wow, luar biasa. Dan itu dibanggakan olehnya. Tetapi pemungut cukai itu dia gak berani masuk. Dia pukul-pukul dadanya. Dia bilang ampunilah aku Tuhan orang yang berdosa ini. Dan Yesus bilang apa? Pemungut cukai itu pulang dengan dibenarkan. Saudara-saudara, kita melihat bahwa seperti orang Farisi ini yang menganggap diri benar, ternyata menunjukkan bahwa makin dia rohani, ternyata makin gak kenal Tuhan, saudara-saudara. Makin rohani dalam konsep keagamaan, makin dia gak kenal Tuhan. Buktinya apa, saudara-saudara? Mereka menyalibkan Yesus. Betul? Padahal Yesus berkata apa? Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi bicara tentang aku, kata Yesus. Harusnya kalau mereka punya Taurat dan kitab para nabi dipelajari dengan benar, harusnya mereka kenal Yesus. Betul gak Bapak Ibu? Harusnya kenal Yesus sebagai Mesias. Harusnya mereka gak salibkan Yesus. Tapi makin mereka rohani secara agamawi, makin mereka gak kenal Tuhan. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu tidak maha tahu. Orang Farisi ini menunjukkan, memaparkan prestasi rohaninya kepada Tuhan. Sungguhkah mereka rohani, saudara-saudara? Tidak, karena dalam setiap kesempatan mereka bertemu dengan Yesus, mereka kontra dengan Yesus, betul? Mereka berlawanan dengan Yesus. Berarti hidup mereka gak selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka mengatakan aku begini-begini. Seakan-akan Tuhan gak tahu kejahatan mereka. Dia berdoa yang baik-baik tentang dirinya. Padahal kenyataannya mereka gak baik. Berarti kan mereka menganggap Tuhan itu tidak maha tahu. Dosaku tidak semuanya Tuhan tahu. Jadi aku bohong-bohong aja sama Tuhan. Makin rohani, makin gak kenal Tuhan. Dia tidak mengenal bahwa Tuhan itu maha tahu. Harusnya seperti pemungut cukai itu yang sadar Tuhan maha tahu. Ampunilah aku Tuhan, orang yang berdosa ini. Kemudian yang kedua, mengalami keterasingan secara sosial. Kalau tadi secara personal, sekarang secara sosial, dia merendahkan orang lain. Aku bersyukur aku tidak seperti pemungut cukai itu. Saudara-saudara, orang yang menganggap dirinya benar cenderung akan merendahkan orang lain. Menganggap bahwa dirinya itu lebih rohani daripada orang lain. Padahal saudara-saudara, gak ada yang perlu kita banggakan. Kalaupun kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan, itu bukan prestasi kita. Sepakat Bapak Ibu? Itu bukan prestasi kita. Itu hanya sesuatu yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Makanya namanya pembenaran. Kita hanya dibenarkan. Jadi apa prestasi kita? Enggak ada. Karena itu jangan merasa lebih benar dari orang lain. Lebih rohani dari orang lain. Menganggap diri benar, yang ketiga menciptakan keterasingan secara spiritual. Ternyata
Orang Farisi tadi rupanya sedang menciptakan Tuhan yang baru. Mereka menciptakan Tuhan yang baru, yaitu Tuhan apa? Tuhan yang memiliki telinga tetapi nggak bisa mendengar. Tuhan yang punya mata tapi nggak bisa melihat. Seperti anak lembu jantan yang dibuat oleh orang Israel di padang gurun. Saudara-saudara, mereka menciptakan Tuhan yang baru. Aku buat Tuhan yang baru, Tuhan yang gak tahu, Tuhan yang gak bisa mendengar. Supaya aku bisa selalu berdusta kalau datang kepadanya. Jangan-jangan mereka sedang membuat keterasingan secara spiritual. Karena itu saudara-saudara, next. Tuhan itu menjadikan kita itu homo imago Dei. Kita ini adalah manusia yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Ada karakter Tuhan dalam hidup kita. Dengan hal itu saudara-saudara, Tuhan mau kita harusnya jadi homo homini socio. Kita jadi manusia yang bisa mengasihi orang lain. Tapi kenyataannya banyak manusia menjadi homo homini lupus, makan orang lain. Ya, bagaimana aku bisa makan orang lain dengan berbagai macam bentuk. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang makan orang lain, tetapi justru kita jadi orang yang mengasihi orang lain. Saudara-saudara, gambaran ini jelas terlihat dalam kisah orang Samaria yang baik hati dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Bapak Ibu sudah tahu ceritanya. Disinilah Tuhan menunjukkan dengan jelas agar kita, bagaimana caranya kita yang extraordinary becomes ordinary, menjadi biasa. Dia tunjukkan dalam cerita orang Samaria yang baik hati. Dalam cerita itu Yesus menjelaskan. Ada orang Yahudi yang dirampok di Yeriko. Setelah dirampok keadaannya hampir mati. Lalu yang pertama lewat siapa? Imam. Imam lewat tidak tolong orang itu. Kenapa? Karena mungkin pikir imam orang ini sudah mati. Kalau orang mati berarti statusnya najis. Dia sebagai imam kalau pegang orang mati yang najis secara Taurat dia jadi najis. Kalau dia najis dia gak bisa melayani saudara-saudara. Jadi dia gak tolong dengan alasan apa? Dengan alasan teologis. Lalu Lewi lewat. Lewi juga gak tolong. Mungkin Lewinya lihat jam. Waduh udah mepet waktunya nih. Nanti saya telat pelayanan lagi. Dia tinggal atas alasan yang lain. Yang ketiga lewat orang Samaria. Siapa orang Samaria? Orang yang direndahkan oleh orang Israel. Mereka menganggap orang Samaria itu hina. Sampai-sampai tanah Samaria pun mereka gak boleh injek. Kalau mereka dari Galilea menuju Yudea, paling cepat itu lewat Samaria. Tapi mereka rela muter jauh. Lewat Pamulang dulu, Ciputat, baru sampai ke Kemayoran, baru ke Yudea saudara-saudara. Asal tidak injek Samaria. Begitulah mereka. Tapi Yesus beda. Dia agendakan dengan sengaja untuk lewat tanah Samaria. Dan di sana dia bertemu dengan perempuan Samaria. Hasil pertemuannya membuahkan pertobatan satu kota. Saudara-saudara, pertobatan satu kota. Dan di akhir ceritanya itu Yesus tanya, menurut kamu dari ketiga orang itu siapakah yang menjadi sesama bagi orang yang dirampok itu? Dan mereka jawab semua, orang Samaria. Saudara, cerita itu berawal dari pertanyaan seorang Farisi. Manakah hukum yang terutama? Menurut kamu apa? Kasihilah Tuhan dan sesama. Benar kata Yesus. Lalu untuk membenarkan dirinya mereka tanya sama Yesus, siapakah sesamaku? Manusia. Mereka berharap Yesus menjawab, oh sesamamu manusia, sesama orang Farisi. Sesamamu manusia, sesama orang suci. Sesamamu manusia, sesama hamba Tuhan. Sesamamu manusia, sesama orang ganteng. Sesama orang pinter.
Tapi sayangnya Yesus nggak jawab begitu. Yesus jawab dengan cerita ini. Sesamamu manusia adalah orang yang terasing dan berbeda. Dengan kata lain saudara-saudara, ketika Yesus tanya, manakah di antara kamu, di antara 3 orang ini yang merupakan sesama bagi orang yang dirampok itu. Jadi saudara-saudara, bagi Yesus memandang orang lain yang terasing dan berbeda dari kita sebagai sesama kita, itu sudah sepantasnya bagi pengikut Kristus. Kalau ada pengikut Kristus yang tidak bisa memandang orang lain yang berbeda dengan dia sebagai sesamanya, berarti dia belum sampai kepada standar minimal pengikut Kristus. Amin saudara. Itu sudah seyogianya. Tetapi poin pentingnya bukan di situ. Pertanyaan terpenting bagi kita orang Kristen bukan bagaimana memandang orang lain sebagai sesama kita, karena itu sudah seharusnya. Tetapi bagaimana orang lain yang berbeda dengan kita bisa memandang kita sebagai sesama mereka. Itu PR kita saudara-saudara. Bagaimana mereka bisa pandang kita sebagai sesama mereka. Caranya nggak lain dengan melakukan apa yang dilakukan orang Samaria yang baik hati. Bagaimana yang extraordinary menjadi ordinary, menjadi biasa. Kalau Yesus datang dengan jubah kemuliaan kepada pendosa, pemungut cukai, orang Farisi, mereka lari saudara-saudara. Seperti mereka lari kalau ketemu ahli Taurat. Tapi Yesus datang dengan meninggalkan jubah kemuliaan itu. Dia mengambil satu konsep teologis yang namanya kenosis, mengosongkan dirinya dalam Filipi pasal 2 itu. Kata mengosongkan dirinya itu berarti dia membuat dirinya no reputation. Tanpa reputasi. Supaya orang yang tidak punya reputasi pun itu bisa dekat dengan dia. Dan ketika orang itu dekat, orang itu diselamatkan. Tuhan mau setiap kita yang adalah orang-orang luar biasa ini menjadi biasa bagi orang-orang di luar sana. Supaya dengan keberadaan saudara, mereka mengalami restorasi dalam hidupnya. Kita mengulurkan tangan kita kepada mereka. Mereka gak lari karena kita gak pakai jubah kemuliaan kita. Kita becomes ordinary. Saya percaya kalau setiap kita ada dalam posisi ini, kita mengerti panggilan kita. Kita gak perlu jadi luar-luar biasaan. Tapi kita mau jadi biasa. Maka akan banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Berkat kemurahan-Mu Tuhan. Bahwa setiap kita ada pada hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Mari kita berdiri bersama saudara-saudara. Kita mau alami hadirat Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, dalam anugerah-Mu Tuhan, setiap kami luar biasa. Kami menerima kemuliaan dari-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sekali lagi katakan, aku ada saat ini. Amin. Karena kasih-Mu, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan, terima kasih Engkau mau mati bagi kami, supaya kami yang mati, kami menjadi hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami lupa akan besarnya anugerah-Mu dalam hidup kami. Hari ini Engkau menyadarkan kami Tuhan, bahwa setiap kami luar biasa dalam penebusan-Mu. Kami orang-orang yang mengalami anugerah-Mu. Kami orang-orang yang telah mengalami pencapaian yang tertinggi oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bukan orang sembarangan. Kami orang pentingnya kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi ordinary, untuk menjadi biasa sebagaimana yang Kau lakukan, sehingga pemungut cukai, pelacur dan orang berdosa mereka bisa datang kepada Tuhan. Pakailah kami Tuhan, pakailah kami, berikan kami hati-Mu, berikan kami hati-Mu untuk bisa mengulurkan tangan kami Tuhan, sekalipun kepada orang-orang yang membenci kami. Tuhan, tolong kami dengan kasih-Mu yang besar. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom Bapak Ibu. Yang diberkati dengan firman Tuhan, bolehlah berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji syukur siang hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Kami dari tim, mewakili tim penggembalaan, mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Pastor Roy Effendi Butar-Butar di siang hari ini. Biarlah kiranya berkatnya selalu dilimpahkan. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, kami mau menyambut. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir siang hari ini? Boleh lambaikan tangan, kami mau menyambut Bapak Ibu. Ada? Puji Tuhan, jemaat yang setia. Siapkan hati kita akan berdoa, kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan siang hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali di tempat ini Tuhan. Kami boleh beribadah Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami boleh kembali belajar Tuhan. Bagaimana kami yang extraordinary sebagai anak-anak Tuhan. Belajar untuk menjadi ordinary, diterima di tengah masyarakat Tuhan. Biarlah kami yang semakin berisi seperti padi yang semakin berisi semakin merunduk. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu boleh merendahkan hati kami Tuhan. Kami percaya sebagai anak-anak-Mu kami dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Sabtu minggu ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Tiba saatnya kami juga mau mengembalikan persembahan kami. Kami mau mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami mau berikan ini dengan sukacita Tuhan boleh memuliakan
untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Yang terbaik Tuhan bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yang terbaik Tuhan kami mau berikan. Bapak Ibu yang siap memberikan yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Ku melihat semua kebaikan-Mu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku. Care and Grow Community atau CG dilaksanakan pada hari Rabu 11 Maret 2026 di jam 7 malam dan bertempat di 3 lokasi, yaitu di Ruko Delup, Green Cove, dan juga Pamulang. Menara doa dilaksanakan pada hari Jumat 13 Maret 2026 di jam 10 pagi bertempat di Ruko Delup, Blok F nomor 2. Morning Worship dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Maret 2026 di jam 5 pagi bertempat di Trembesi Hotel, Ruang Mandalika A. Hai Cobi, Children of Blessing akan dilaksanakan setiap hari Minggu di jam 9 dan juga jam 11 bertempat di Trembesi Hotel lantai 7. Ibadah Youth dilaksanakan pada hari Minggu 15 Maret 2026 di jam 11 siang bertempat di Trembesi Hotel lantai 7. Monday Blessing diadakan pada hari Senin 9 Maret di jam 7 pagi melalui Zoom Meeting. Kami ingin mengundang Bapak, Ibu, serta saudara-saudari untuk bisa hadir kembali ke dalam ibadah raya yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Maret 2026 dan akan dilayani oleh Pastor Ridwan Huta Barat di jam 9 dan juga jam 11 bertempat di Auditorium Gunung Salak, lantai 6 Trembesi Hotel, BSD. Demikian news hari ini, jangan lupa untuk follow IG, TikTok, dan juga subscribe YouTube channel BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara, diberkati siang hari ini, amin. Baik, kalau kita merasa diberkati, minggu depan ajak rekan-rekan teman kita untuk bisa hadir bersama-sama dalam ibadah di tempat ini. Kita penuhi dengan kursi-kursi yang ada, supaya kita bersama-sama boleh menamai hadirat Tuhan di tempat ini. Sekali lagi terima kasih Pak Roy yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Beliau ini adalah bukan hanya sekedar ketua, beliau ini adalah sekretaris umum Sinode GBT, tapi sekaligus juga merupakan gembala dan pendeta pembina dari BSD Church. Jadi sebenarnya beliau ini adalah tuan rumah juga di tempat ini, orang dalam Bapak Ibu Saudara. Oke Bapak Ibu Saudara, kita senang sekali Pak Roy bisa berbagi firman Tuhan, memberkati kita pada siang hari ini. Biar di hari-hari yang akan datang kita boleh berjumpa kembali di tempat ini bersama dengan Pak Roy. Baik Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan turunkan pala untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai ibadah kami sepanjang hari ini. Dari sesi pertama, sesi kedua Tuhan, kami boleh melihat bagaimana Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami dengan pujian penyembahan. Engkau memberkati kami dengan firman Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur atas semua Tuhan sudah kerjakan bagi kami pribadi-pribadi. Dan khususnya juga bagi gerejamu di tempat ini Tuhan. Memberkati setiap hamba-hambamu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Para singer, WL, pemain musik Tuhan, kameramen, Asher, Tuhan, tim pendoa, multimedia. Tuhan memberkati. Bahkan kami juga berdoa untuk para tim pendoa yang dengan setia berdoa untuk ibadah sepanjang ibadah ini berlangsung. Dan kami percaya setiap apa yang kami kerjakan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan berkati kami dengan berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami pribadi-pribadi. Dan kami berdoa untuk umat-Mu Tuhan yang hadir pada hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan apa yang mereka sedang rasakan, apa yang sedang mereka alami, Tuhan turut campur tangan, Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Mungkin ada dari mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Yesus, sakit penyakit mereka disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa yang bergumul dengan rumah tangga mereka, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah karir, masa depan anak-anak mereka. Kami berdoa dari tempat itu Tuhan, kami lepaskan berkat yang berlimpah-limpah atas kehidupan umat-Mu Tuhan.
Dan kami percaya setiap orang yang bersandar dan berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Tuhan akan berkati kami, 1 minggu ke depan Tuhan akan menyertai kami. Setiap kami akan mulai pekerjaan pada hari yang akan datang, Tuhan akan turut campur tangan. Engkau akan membuat berhasil dan beruntung. Dan apa yang kami kerjakan lakukan, Tuhan akan buat menjadi berhasil. Memberkati kami semua, kami serah dalam tangan Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan berkati kami, tibakan kami di rumah masing-masing dengan selamat. Tuhan akan pertemukan kami kembali di dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan haleluya, haleluya, haleluya. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Ku melihat semua kebaikan-Mu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku, mengatasi badai kehidupan. Hatiku tak gentar sebab Kau sertaku. Ku percayakan seluruh hidupku padamu, Yesus kemenanganku. Ku melihat semua kebaikan-Mu terjadi atas hidupku.